Shalom saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua dimanapun saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu, kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Bapa kami yang kekal dan ajaib. Terima kasih sudah membangunkan kami pada pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Kami mengucap syukur atas anugerah-Mu dan berkat-Mu. Kiranya Bapa memberkati pendengar kami yang sedang sakit, yang sedang banyak pikiran, yang memiliki banyak masalah. Kiranya Bapa menyembuhkan kami yang sedang sakit. Tuhan angkat seluruh penyakitnya, Tuhan berikan pemulihan jasmani kepada kami di sini. Apapun penyakit kami, kiranya Tuhan sembuhkan dan Tuhan pulihkan. Begitu juga saudara pendengar kami yang memiliki banyak masalah hidup, kiranya Bapa berkenan memberikan kelegaan dan pemulihan. Untuk pendengar kami yang memiliki masalah ekonomi dan berbeban berat, juga Tuhan berikan arah dan jalan hidup baru. Kiranya tangan Tuhan berkenan menjamah dan mengambil beban itu. Kami di sini memiliki masalah kami masing-masing dan kiranya Tuhan memberikan kami jalan keluar. Terima kasih Tuhan, karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan, Tuhan Yesus. Tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku. Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus, tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat pendengar saudara rohani, bacaan renungan dan ayat emas Alkitab kita pada pagi hari ini dimulai dengan nats bacaan kita pagi hari ini adalah: Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Tertulis di dalam kitab Matius 5 ayat 7, judul renungan kita hari ini adalah Murah Hatikah Kita? Bacaan kita pada pagi ini terambil dari kitab Matius 5 ayat 1 sampai dengan ayat 12. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah kamu, jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Ayat renungan kita ini terambil dari kitab Matius 5 ayat 1 sampai dengan ayat 12. Kata bijak Alkitab hari ini adalah,
Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata, akan menuai dengan bersorak-sorai. Mazmur 126 ayat 5. Mari kita mulai renungan pagi kita. Baiklah, mari kita mulai segmen kisah inspiratif. Ayat nas di atas menyatakan bahwa jika kita ingin beroleh kemurahan, maka kita pun harus bermurah hati. Adapun arti kata murah hati adalah suka memberi, tidak pelit dan suka menolong. Karakter inilah yang harus dikembangkan dalam diri setiap diri anak-anak Tuhan. Sebab kekristenan itu identik dengan kasih dan salah satu bukti bahwa kita memiliki kasih adalah murah hati. Kemurahan juga merupakan salah satu buah-buah roh yang harus kita hasilkan. Namun faktanya, banyak orang Kristen yang tidak punya sifat murah hati. Mereka lebih suka menerima daripada memberi. Padahal Alkitab menyatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Seringkali kita berpikir bahwa yang berbahagia adalah orang yang suka menerima, karena ia mendapat sesuatu dari orang lain. Mulai hari ini mindset itu harus diubah. Justru kebahagiaan itu ada dalam diri orang yang suka memberi. Memberi, saat memberi atau menabur, harus ada yang dikorbankan dan itu mungkin terasa sangat berat bagi kita. Tapi percayalah bahwa Tuhan tidak pernah tertidur. Dia melihat apa yang telah kita perbuat untuknya dan juga sesama. Mengapa kita harus murah hati? Karena Bapa kita di sorga, seumur hidup ia murah hati, dan sebagai anak-anaknya, kita wajib dan harus mengikuti jejaknya. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Bukti nyata bahwa Bapa itu Maha Pemurah adalah ia rela memberikan putranya Yesus Kristus untuk mati di kayu salib demi menebus dosa umat manusia, yang olehnya kita diselamatkan. Selama pelayanannya di bumi, Tuhan Yesus juga selalu menunjukkan kasih dan kemurahan hati terhadap semua orang. Maka dari itu, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Bermurah hati atau suka memberi itu tidak selalu identik dengan berkorban uang atau materi. Tapi kita yang diberkati Tuhan, adalah wajib bagi kita untuk memberkati orang lain, karena tujuan Tuhan memberkati kita adalah supaya kita dapat menjadi berkat. Berbahagialah orang yang murah hatinya. Matius 5 ayat 7 berkata, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Kita jangan salah memahami teks ini. Kalimat ini bisa ditafsirkan bahwa orang yang berbahagia itu adalah jika hatinya terjual murah. Kita bukan berbicara bisnis menjual hati di sini. Kata murah hati dalam bahasa Yunaninya adalah elimen. Tetapi yang dimaksud sebenarnya oleh Matius adalah kata ches dari bahasa Ibrani, sebuah kata yang sulit untuk diterjemahkan. Arti murah hati menurut ches adalah menaruh simpati terhadap orang lain, ikut menyesal atau merasakan kesedihan yang dialami oleh orang lain. Chesed adalah suatu kemampuan untuk menempatkan diri benar-benar di dalam pribadi orang lain, sehingga kita dapat mengerti apa yang dipikir dan dirasakannya. Jadi ches adalah suatu tindakan untuk mengidentifikasikan diri kita dengan orang lain. Inilah pengertian yang dimaksud dengan murah hati. Sikap murah hati muncul karena rasa syukur orang percaya yang telah menerima kasih Tuhan. Sikap ini dilakukan dengan tulus, tanpa kepura-puraan atau mengharapkan timbal balik. Orang yang murah hati akan diberkati Tuhan dengan memperoleh kemurahan Allah, yang dapat dinyatakan dengan berbagai macam cara. Misalnya, Allah memakai sesama kita untuk membalas kemurahan hati kita di saat kita membutuhkan pertolongan. Setidaknya ada 3 unsur dalam murah hati, yakni: pertama, kemampuan untuk melihat penderitaan orang lain dari sudut orang itu, sehingga bisa ikut merasakan penderitaannya. Kedua, adanya rasa kasihan dan simpati pada orang yang menderita itu. Simpati artinya adalah merasa bersama-sama dengan orang yang menderita. Ketiga, adanya tindakan menolong,
Rasa kasihan yang tidak diikuti tindakan menolong, sama sekali tidak berguna. Kita dapat melihat contoh kemurahan hati ini seperti: pertama, Allah sendiri melihat diri kita dari sudut kita. Ia kasihan pada kita, Ia menolong kita. Dalam diri Allah terdapat kasih karunia. Kemurahan hati ini menangani penderitaan akibat dosa. Kedua, orang Samaria, yang murah hati dalam menolong orang yang sedang dalam keadaan menderita. Ia menaruh hati dan memberikan apa yang ada pada dirinya untuk menyelamatkan yang terluka dan terampok. Ketiga, domba-domba. Murah hati itu adalah ciri dari domba. Tindakan murah hati itu jangan disalahgunakan seperti memberi uang kepada orang yang malas dan tidak mau bekerja, meminjami uang tanpa tujuan yang jelas, dan lain sebagainya. Pertanyaan kita adalah bagaimana caranya agar kita bisa menjadi murah hati? Pertama, kita harus sudah mengalami kemurahan Allah. Yesus mengecam orang yang sudah mendapat kemurahan tetapi tidak mau bermurah hati. Kedua, kita pernah mengalami penderitaan. Tanpa ini kita tidak akan bisa mengerti penderitaan orang lain. Ketiga, kita harus tahu, mengerti kebenaran dan firman Tuhan. Tanpa ini kita akan melakukan tindakan murah hati yang salah. Tentu sebagai orang yang murah hati, Allah akan memberikan upahnya bagi mereka. Orang yang murah hati akan mendapat balasan belas kasihan dari Allah, belas kasihan yang memenuhi kebutuhannya pada saat diperlukan, belas kasihan yang memelihara, dan belas kasihan pada harinya nanti. Sedangkan mereka yang tidak berbelas kasihan akan memperoleh penghakiman yang tidak mengenal rasa belas kasihan, yang hanya dapat berarti api neraka. Karena itu, marilah kita bermurah hati selalu agar kita memperoleh belas kasihan Tuhan. Pentingnya kesaksian hidup Kristen di dunia. Matius 5 ayat 16 berkata, "Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga." Nas hari ini menekankan pentingnya kesaksian hidup Kristen di dunia. Ayat ini mengajarkan bahwa pengikut Yesus seharusnya menjadi terang di dunia ini melalui perbuatan-perbuatan baik mereka. Dengan hidup yang sesuai dengan ajaran moral dan etis yang diajarkan oleh Yesus, orang Kristen diharapkan dapat memancarkan terang, sehingga orang lain dapat melihat perbuatan baik mereka dan memuliakan Allah. Pesan ini konsisten dengan tema-tema kesaksian hidup dan kasih sesama yang ditemukan dalam ajaran-ajaran Yesus. Ayat tersebut mengajak orang percaya untuk tidak hanya menyatakan iman mereka dengan kata-kata, tetapi juga dengan tindakan konkret yang mencerminkan nilai-nilai kerajaan Allah. Dengan demikian, latar belakang dari penulisan Matius 5. Ayat 16 adalah untuk mengajarkan pentingnya kesaksian hidup Kristen yang benar dan mencerminkan nilai-nilai kerajaan Allah di tengah-tengah masyarakat. Apa yang perlu direnungkan dari nas hari ini? Nas hari ini menekankan beberapa aspek yang dapat direnungkan. Pertama, kesaksian hidup yang aktif. Ayat ini mengajak kita untuk tidak hanya menjadi orang Kristen yang berbicara atau menyatakan iman dengan kata-kata, tetapi juga menjadi orang Kristen yang aktif dalam melakukan perbuatan baik. Hidup kita seharusnya menjadi terang yang menerangi dunia di sekitar kita. Kedua, pengaruh positif di masyarakat. Terang yang dimaksudkan di sini bukan hanya pengetahuan atau kebenaran rohaniah, tetapi juga perbuatan baik yang terlihat oleh orang lain. Dengan hidup yang mencerminkan nilai-nilai kerajaan Allah, kita dapat memiliki pengaruh positif di masyarakat, menginspirasi dan membantu orang lain. Ketiga, tujuan akhir untuk memuliakan Allah. Tujuan utama dari perbuatan baik yang terlihat oleh orang lain adalah untuk memuliakan Bapa yang ada di surga. Dengan kata lain, perbuatan baik kita seharusnya tidak hanya untuk kepentingan diri sendiri atau untuk mendapatkan pujian dari manusia, melainkan sebagai wujud pengabdian kepada Allah dan sebagai cara untuk memuliakannya. Keempat,
Refleksi dari kasih Tuhan. Hidup yang mencerminkan terang dapat menjadi refleksi dari kasih Tuhan yang telah diterima oleh kita. Dengan memberikan kasih dan melakukan perbuatan baik, kita dapat menyebarkan cinta Tuhan kepada orang lain di sekitar kita. Karena itu, sebagai umat Kristen, kita dapat merenungkan bagaimana kita dapat lebih aktif dalam memberikan kesaksian melalui perbuatan baik kita, sehingga orang lain dapat melihat cahaya Kristus dalam hidup kita dan Allah dipermuliakan melalui tindakan kita sehari-hari. Mengasihi musuh. Matius 5 ayat 46 berkata, "Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian?" Pernyataan, apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Berasal dari khotbah Yesus di bukit, yang ditemukan dalam kitab Injil Matius. Khotbah ini merupakan salah satu ajaran penting dalam agama Kristen dan sering dianggap sebagai inti dari ajaran Yesus. Konteks pernyataan tersebut adalah Yesus sedang mengajarkan tentang cinta kasih dan pengampunan. Dalam ayat sebelumnya, Yesus mengatakan bahwa kita harus mencintai musuh kita dan berdoa bagi orang-orang yang mempersekutukan kita. Ayat selanjutnya kemudian menjelaskan mengapa kita harus melakukan hal tersebut. Dalam budaya Yahudi pada waktu itu, orang sering hanya mengasihi orang yang mencintai mereka kembali. Orang-orang Yahudi memandang ini sebagai cara yang wajar untuk bertindak. Namun, Yesus mengajarkan bahwa cinta kasih yang benar harus memandang semua orang sama, baik yang mencintai maupun yang tidak mencintai kita kembali. Kita tidak boleh hanya mengasihi orang yang mengasihi kita, tetapi juga harus mengasihi musuh-musuh kita dan orang-orang yang tidak menyukai kita. Dalam pernyataan, apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Yesus menegaskan bahwa jika kita hanya mengasihi orang yang mengasihi kita kembali, kita tidak akan memperoleh upah dari Allah, karena tindakan kita tersebut tidak lebih dari apa yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak beriman. Dengan demikian, Yesus menekankan pentingnya mengasihi sesama tanpa pamrih dan tanpa mengharapkan balasan apapun, sehingga kita bisa menjadi saksinya dan mengembangkan kehidupan yang lebih baik dan bermanfaat bagi orang lain. Ayat ini mengajarkan bahwa cinta kasih dan pengampunan seharusnya tidak dibatasi hanya kepada orang yang mencintai kita. Jika kita hanya mencintai orang yang mencintai kita kembali, maka kita tidak lebih baik dari orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dalam konteks ini, upahmu merujuk pada pahala yang diberikan oleh Allah bagi orang yang melakukan kebajikan. Yesus menegaskan bahwa jika kita hanya mengasihi orang yang mengasihi kita kembali, maka kita tidak akan memperoleh upah dari Allah, karena tindakan kita tersebut tidak lebih dari apa yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak beriman. Dengan demikian, Yesus mengajarkan pentingnya mengasihi sesama tanpa pamrih, bahkan jika orang tersebut tidak mencintai kita kembali. Hal ini menunjukkan bahwa cinta kasih yang benar adalah cinta kasih yang tidak memandang status sosial, agama, ras, atau apapun yang bisa menjadi pembatas antar sesama manusia. Sebagai pengikut Yesus, kita dipanggil untuk mengasihi sesama dengan tulus dan ikhlas, tanpa mengharapkan imbalan atau pujian dari orang lain. Pertanyaan kita sekarang adalah apa yang harus kita lakukan dalam rangka mengasihi musuh kita? Minimal ada 3 hal yang harus kita lakukan dalam rangka mengasihi musuh kita, yakni: pertama, memberi salam. Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, salah satu wujud mengasihi adalah memberi salam. Perintah yang tersirat dalam perkataan ini adalah jangan memberi salam kepada saudara-saudara kita saja tetapi juga kepada musuh. Kepada siapa Anda memberi salam? Orang yang dikenal, yang baik. Tuhan Yesus ingin kita berbuat lebih, yaitu memberi salam kepada orang yang sedang bermasalah dengan kita. Sanggupkan diri Anda untuk melakukan hal itu.
Kedua, menolong memenuhi kebutuhan mereka atau melayani mereka. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Sinar matahari dan hujan adalah kebutuhan fisik manusia. Allah memenuhi kebutuhan orang benar dan fasik tanpa pilih-pilih. Kita juga harus meneladani Dia. Tetapi, jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Mengasihi musuh berarti menolong mereka dalam hal-hal yang praktis. Ketiga, berdoa bagi mereka. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Berdoa bagi musuh adalah ungkapan kasih paling dalam, karena kita menginginkan yang baik terjadi pada mereka. Kita bisa melakukan hal baik kepada musuh, tetapi tidak tulus. Namun, kita tidak mungkin berdoa bagi mereka dengan pura-pura di hadapan Allah yang tahu isi hati kita. Kita bisa mendoakan agar mereka bertobat, agar hati mereka diubahkan, agar berhenti berdosa. Itulah yang dilakukan Saint Vanus ketika ia sedang dilempari batu. Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Karena itu, wujud kasih kita kepada Tuhan sejatinya tampak dalam bentuk kasih kita kepada orang yang membenci kita. Selamat berkarya untuk Tuhan. Selamat memulai karya kehidupan untuk Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda, dalam nama Yesus Kristus. Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan. Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita merenungkan perikop kita hari ini. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi, kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu. Bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu, kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi hari saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.